Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas perbedaan antara valuasi dan studi kelayaan. Valuation dan feasibility study. Yang perlu diingat bahwa tujuan perusahaan adalah maksimisasi value atau nilai. Dalam rangka ini, maka muncullah salah satu pilar utama, yaitu konsep time value of money. Dalam aplikasinya, kemudian time value of money ini digunakan dalam valuasi maupun studi kelayaan. Kedua hal tersebut kadang-kadang menimbulkan kerancuan karena memang terdapat sejumlah kesamaan walaupun lebih banyak terdapat perbedaan. Kita akan melihat satu persatu perbedaan dan persamaan dari kedua hal tersebut. Pertama adalah filosofi. Dalam studi kelayaan, aset tetap akan mempunyai umur terbatas. Sementara valuasi yang dinilai perusahaan dengan asumsi hidup selamanya atau going concern. Sehingga konsekuensinya arus kas yang dihitung pada waktu valuasi adalah arus kas untuk selamanya. Sementara untuk studi kelayaan, arus kas yang dihitung adalah arus kas selama aset tetap tersebut beroperasi pada umur ekonomisnya. Kemudian tentang objeknya. Studi kelayaan mempunyai objek pada proyek secara individu. Sementara valuasi objeknya adalah perusahaan secara keseluruhan. Jadi dapat dipandang bahwa yang namanya perusahaan adalah jumlah dari keseluruhan proyek. Kemudian kalau pada sisi modal kerja, konsepnya adalah sama, di mana modal kerja merupakan fungsi dari penjualan. Semakin banyak penjualan, akan semakin banyak modal kerja, baik pada studi kelayaan maupun pada perhitungan valuasi. Tetapi perbedaan berikutnya adalah jenis investasi. Ketika valuasi, kita berasumsi bahwa investasi dilakukan secara terus-menerus. Sementara pada studi kelayaan, investasi dalam skala besar dilakukan seringkali adalah satu kali. Misalnya kita membangun PLTU, maka investasi besarnya adalah sekali pada waktu awal, atau kita membangun pabrik semen. Hal itu sangat berbeda dengan valuasi yang mengasumsikan bahwa investasi terjadi setiap tahun. Kemudian pada durasi. Durasi dari analisis investasi umurnya terbatas sesuai dengan umur proyek. Jadi kalau jalan tol 40 tahun, maka durasinya adalah 40 tahun. Sementara valuasi menggunakan metode perpetuity atau selamanya. Tentu ada model untuk menyederhanakan bagaimana proses menghitung arus kas selamanya ini kita sederhanakan. Kemudian teknik analisis. Keduanya bukan time value of money, tapi dengan jargon yang berbeda. Istilah NPV menempel pada studi kelayaan, sementara discounted cash flow menempel pada valuasi. NPV dikatakan layak ketika nilainya lebih dari 0 yang dihitung pada waktu R atau tingkat return tertentu. Kemudian alternatif perhitungan lainnya adalah menggunakan internal rate of return. Sementara pada valuasi yang kita hitung dengan discounted cash flow adalah value of equity, jadi menyatakan jumlah value of equity-nya berapa rupiah atau berapa dolar. Teknik analisis yang lain untuk studi kelayaan mulai dari payback period, discounted payback, profitability index, accounting rate of return.
Sementara pada valuasi sangat berbeda. Di sini muncul relative valuation. Yang terkenal misalnya adalah price to earning ratio, price to book value. Kemudian alternatif tambahan adalah contingent claim valuation yang menggunakan option. Untuk arus kas dan biaya modal, studi kekayaan menggunakan konsep IRR on project jika keseluruhan proyek yang dihitung, IRR on equity jika hanya arus kas untuk investor yang dihitung. Di valuasi kita mengenal konsep free cash flow to firm, kemudian free cash flow to equity. Dua jenis arus kas itu menggunakan discount rate yang berbeda. FCFF menggunakan WACC, Weighted Average Cost of Capital, sementara FCFE menggunakan Cost of Equity. Jadi arus kas akan disesuaikan dengan discount rate yang digunakan. Jadi harus klop antara arus kas dan discount rate yang digunakan. Aset non operasi. Dalam studi kekayaan hampir pasti atau seringkali tidak melibatkan aset non operasi. Tapi pada valuasi hampir selalu terdapat aset non operasi karena cakupannya yang luas untuk satu perusahaan. Nah, perlakuannya nanti adalah aset itu akan dipisahkan dan kemudian disatukan lagi ketika perhitungan hasil akhir value sudah ditentukan. Nah, untuk pertumbuhan dari analisis studi kekayaan, ya, yang kita gunakan dalam analisis studi kekayaan, itu terbatas sampai pada batas umur aset tersebut. Jadi tidak bisa melampaui umur asetnya. Sementara pada valuasi kita menggunakan model pertumbuhan selamanya. Jadi jika menggunakan arus kas maka ada pertumbuhan selamanya, bisa pertumbuhan selamanya saja, atau 2 tahap, dengan tahap yang kedua adalah pertumbuhan selamanya, 3 tahap, dengan tahap yang ketiga adalah pertumbuhan selamanya. Jadi selalu ada pertumbuhan selamanya selama kita menggunakan konsep discounted cash flow. Pada studi kekayaan, maka perhitungan earning akan dilakukan secara khusus pada proyek itu, jadi langsung fokus ke perhitungan EBIT, diteruskan dengan EAT, dan kemudian kita sesuaikan untuk menjadi perhitungan arus kas. Hal ini berbeda dengan valuasi, karena luasnya perusahaan, maka perlu kita lihat apakah di dalam earningnya terdapat non-operating earning dan non-recurring earning. Jika sampai diperlukan, maka kedua hal tersebut akan dinormalisasi. Nah, normalisasinya bagaimana? Nanti akan kita bahas dalam video lain secara terpisah. Kemudian terminal value atau nilai sisa atau nilai akhir. Istilah untuk studi kekayaan kita menggunakan salvage value, nilai aset tetap di akhir umur ekonomisnya seandainya dijual laku berapa, ditambah dengan modal kerja yang masih tersisa. Jadi nilainya relatif kecil. Sementara pada valuasi, karena umurnya adalah selamanya, maka terminal value adalah wakil dari nilai selamanya pada waktu proses valuasi. Sehingga nilai akhir itulah yang mendominasi hasil akhir dari valuasi ini. Dalam bentuk grafis kita bisa lihat aset tetap yang kita jual nilainya jauh di bawah atau mendekati 0 atau diasumsikan 0 pada waktu studi kekayaan. Sementara terminal value pada valuasi justru nilainya akan meningkat pada waktu ada pertumbuhan, sehingga nilainya akan besar. Penyesuaian hasil akhir terjadi ketika kita melakukan valuasi
Misalnya apakah yang kita beli perusahaan itu sahamnya mayoritas atau minoritas, sehingga ada premium atau diskon, mudah dijual atau tidak, atau masalah likuiditas, kemudian marketabilitas, apakah ini perusahaan yang publik atau tidak. Ini hal-hal yang mempengaruhi penyesuaian hasil akhir valuasi. Nah, untuk studi kekayaan, seringkali tidak ditemui hal-hal semacam itu. Yang lebih sering ditemui adalah analisis sensitivitas. Fungsi analisis untuk studi kekayaan seringkali digunakan sebagai persetujuan investasi. Jika layak, kemudian disetujui akan masuk daftar CAPEX untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya. Sementara untuk valuasi sebagai dasar mengukur intrinsic value. Ini bisa kita compare dengan market value jika perusahaan publik, atau kita gunakan untuk valuasi perusahaan yang mau diakuisisi, atau malah perusahaan yang mau kita lepas atau mau kita divestasi dari portfolio perusahaan kita. Sebagai catatan akhir, studi kekayaan dan valuasi adalah teknik yang menggunakan time value of money. Kadang-kadang istilah valuasi meluas sehingga capital budgeting pun kadang-kadang dianggap sebagai proses valuasi walaupun tidak terlalu salah. Karena memang terdapat sejumlah kesamaan teknik walaupun lebih banyak perbedaan dalam teknik analisisnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.